Bab 21 bercerita. Bahkan sebelumnya, ketika dia baru saja memperoleh kemampuan bila angin itu sendiri memiliki kekuatan yang terbatas. Tetapi mengandalkan teknik yang direkam dalam solusi senjata tersembunyi dan pemahamannya selama bertahun-tahun, ditambah dengan kekuatan spiritual yang ditingkatkan melalui budidaya murid sihir ungu, bila angin ini telah dimainkan olehnya. Kali ini, setelah menelan garis keturunan Feng Lang Iblis Serigala Tier 3 lainnya, kekuatan bila anginnya semakin ditingkatkan. Dia sudah sangat konservatif dengan tembakan Wang Yanfeng, jika tidak, dia benar-benar dapat menekan bila angin dan mengeluarkan kekuatan serangan yang lebih kuat. Wang Yanfeng ingin memblokirnya dengan mudah, tetapi itu tidak akan semudah itu. Wang Yanfeng menatapnya dengan kaget, tetapi wajah Tang San tenang, dengan ekspresi agak linglung di matanya. Tanpa bertanya segera, Wang Yanfeng hanya berkata, "Yah, kelas tempur yang sebenarnya hari ini ada di sini. Setelah kamu kembali, kamu harus dengan hati-hati memahami masalah yang kamu hadapi dalam pertempuran yang sebenarnya hari ini. Mulai sekarang, kami akan melakukan kelas pertempuran praktis setiap 3 hari. Mudah-mudahan, lain kali, Anda akan dapat melihat beberapa kemajuan. Ini terkait dengan apakah Anda dapat memenangkan penilaian ketika Anda benar-benar menghadapi Wind Wolf 3 tahun kemudian." Petik 2. Semua orang kembali ke rumah bersama, tetapi Wang Yanfeng menghentikan Tang San dan membawanya ke lantai 2. Ada 2 kamar di lantai 2. Tang San juga telah muncul sebelumnya. 2 kamar adalah tempat tinggal Wang Yanfeng dan Qiu Jing, dan yang lainnya seharusnya menjadi ruang tamu. Dia tidak pernah berada di ruangan itu. Yang mengejutkannya adalah Wang Yanfeng benar-benar membuka ruangan kali ini dan melambai padanya. "Anda ikut dengan saya." Tang San mengikuti kata-katanya dan masuk ke kamar di belakang Wang Yanfeng. Begitu dia memasuki ruangan, dia tidak bisa menahan alisnya sedikit. Ini ruangan yang kelihatannya kosong, ya, tidak ada furnitur di seluruh ruangan. Tetapi begitu dia masuk, Tang San dengan jelas merasakan bahwa elemen angin di ruangan ini jelas lebih kuat daripada dunia luar. Meskipun dia tidak dapat dengan mudah memobilisasi kesadaran ilahi, karena keberadaan sinar kesadaran ilahi itu, kekuatan spiritualnya tumbuh jauh lebih cepat daripada orang biasa, dan persepsinya menjadi lebih tajam. Tang San segera menemukan bahwa asal-usul elemen angin ini berasal dari beberapa biji yang ditempatkan di 4 sudut ruangan. Unsur angin berasal dari biji ini. Menutup pintu, wajah Wang Yanfeng tampak sedikit serius. "Mari kita bicarakan, bagaimana kontrol bila angin Anda terjadi." Tang San berkedip dan menatapnya, "Guru." Wang Yanfeng menatapnya dengan wajah cemberut, dan berkata, "Anda harus menjelaskan bahwa ini terkait dengan hidup dan mati Anda. Saya perlu penjelasan yang masuk akal. Jika tidak, Anda tidak bisa tinggal di sini lagi. Ada apa dengan Anda? Saat kamu baru terbangun, aku merasakan ada yang tidak beres." Biasanya manusia yang terbangun dengan garis keturunan serigala angin, pertama-tama memiliki perubahan yang mirip dengan serigala angin. Kekuatan elemen angin, sehingga kekuatan ini secara bertahap dapat meningkat, untuk mengontrol kemampuan berbakat dari Windblade. Petik 2. Tapi kau tidak memiliki transformasi serigala angin dari awal sampai akhir, tapi kau bisa menggunakan bila angin, dan kekuatan bila anginmu sepertinya meningkat dengan sangat cepat. Tingkat kendali ini digunakan hari ini. Seharusnya ini bukan kemampuan bawaanmu. Bila angin juga bisa dikatakan berasal dari kekuatan darah. Lalu, dari mana pengendali bila anginmu berasal? Tidak ada yang mengajari. Aku tidak percaya kamu bisa dilahirkan dengan itu, apalagi, Anda juga perlu menjelaskan kepada saya bagaimana Kaizi Anda muncul. Petik 2. Tang San terdiam, dia sedikit menundukkan kepalanya, seolah memikirkan bagaimana menjelaskan semua yang diminta Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tidak terburu-buru, tetapi menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Tang San perlahan berkata, "Guru, saya sebenarnya sudah lama terbangun. Saya tidak bangun kali ini saja." "Nah, kapan?" Wang Yanfeng sepertinya sudah menebak ini sejak lama. "Umur 6 tahun, saat saya berumur 6 tahun, saya terbangun secara kebetulan. Waktu itu, saya sangat lapar malam itu, jadi saya keluar mencari makan, tanpa sadar berjalan ke pinggir desa, di hutan, saya menyentuh saya sampai pada seseorang. Dia menangkap saya. Pada saat itu, saya ketakutan dan ingin berteriak, tetapi dia menutup mulut saya. Di bawah rasa takut, saya membangkitkan kekuatan dalam darah saya." Petik 2. Setelah mengatakan itu,
dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, orang itu sepertinya merasakan kebangkitanku. Dia menyuruhku untuk tidak menelepon, lalu melepaskanku. Dia memeriksa tubuhku lagi. Setelah diperiksa, dia melanjutkan. Ditanya saya jika saya ingin belajar darinya. Pada saat itu saya tidak tahu apa-apa, bahkan belajar itu apa. Kemudian orang itu memberitahu saya sesuatu dan memberi saya sesuatu untuk dimakan. Izinkan saya setiap malam ketika saya pergi mencarinya, dia rela memberiku makanan. Dulu aku terlalu lapar untuk makan, jadi aku pergi setiap hari. Dia mulai mengajariku sesuatu, dan lambat laun, aku tahu lebih banyak. Dia juga mengajariku cara mengendalikan Windblade. Petik 2. Seperti apa tampangnya? Apakah kamu tahu namanya? Tanya Wang Yanfeng. Tang San menggelengkan kepalanya dengan hampa, dia tidak pernah mengatakannya. Dia bilang dia akan memberitahuku saat aku besar nanti. Tapi, 3 bulan lalu, dia tidak pernah muncul lagi. Lalu, itu adalah upacara kebangkitan. Jadi, dia mengajarimu cara mengontrol bila anginmu. Lalu, apa dia bilang kenapa kamu tidak bisa berubah menjadi serigala angin? Tang San berkata, dia berkata bahwa transformasi belum tentu baik, karena itu akan terbatas pada transformasi Dewa Iblis. Seharusnya hanya menjadi esensi. Kemudian dia mengajari saya metode kultivasi, dan kemudian saya tidak dapat berubah. Dia mengatakan kepada saya bahwa jenis latihan ini sangat istimewa dan tidak dapat disebarkan keluar. Itu tidak dipelajari pada awal kebangkitan, dan akan mati setelah dipelajari. Petik 2. Metode Gong. Sebuah metode yang hanya dimiliki oleh manusia kita. Mata Wang Yanfeng berbinar. Tang San berkata, saya tidak tahu. Saya hanya ingat bahwa ketika dia melihatnya untuk terakhir kalinya, dia memberitahu saya sebelum pergi, tidak peduli apa yang dia temui di masa depan, ingatlah untuk bertujuan menyelamatkan umat manusia. Suatu hari, umat manusia tidak akan lagi menjadi budak. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, Wang Yanfeng tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya, sepertinya telah sangat terstimulasi, untuk waktu yang lama menjadi tidak bisa untuk membantu dirinya sendiri. Penebusan, penebusan, Nan bergumam, dan bibirnya menempel, Tang San bisa merasakan kegembiraan emosionalnya saat ini. Butuh waktu lama sebelum ekspresi Wang Yanfeng mereda, menarik napas dalam-dalam, menstabilkan emosinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tang San, ingat, hal-hal yang Anda katakan kepada saya hari ini, jangan sebutkan kepada siapapun, termasuk Musue dan yang lainnya, jangan membicarakannya. Itu hanya bisa dikubur di dalam hatimu sendiri. Di masa depan, jika seseorang bertanya kepadamu dari siapa kamu belajar keterampilan pedang angin, kamu dapat memberitahu mereka bahwa kamu mempelajarinya dari aku. Memahami. Tang San memandangnya dan berkedip lagi, Guru, apakah Anda ingin belajar? Saya bisa mengajari Anda. Orang itu mengatakan bahwa selama itu manusia, Anda bisa mengajar. Hati Wang Yanfeng bergerak. Hari ini dia benar-benar terkejut dengan manipulasi 2 bila angin Tang San. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa manipulasi elemen anginnya sudah sangat halus, dan bahkan sulit baginya untuk terus berkembang. Namun, pisau angin tanpa bayangan yang ditampilkan oleh Tang San hari ini sepertinya telah membuka pintu baru baginya. Ini, dia ragu-ragu sedikit, belajar dari murid-muridnya sendiri. Guru, saya pikir Anda mungkin tidak memukuli saya. Saat ini, Tang San berkata tiba-tiba. Hah, Wang Yanfeng tercengang. Melihatnya, yang dilihatnya adalah Tang San dengan mata kekanak-kanakan tapi sangat serius. Tidak bisa mengalahkanmu. Tang San mengangguk dan berkata, orang itu memberitahuku, jangan dengan mudah menunjukkan kekuatan bertarungmu di depan orang lain. Hari itu, aku benar-benar ingin membunuh mereka. Tapi aku bisa merasakan bahwa aku seharusnya tidak bisa mengalahkan 2 yang terkuat. Tapi monster serigala biasa seharusnya tidak bisa mengalahkan saya. Petik 2. Wang Yanfeng berkata, saya juga tidak. Tang Sandao, tingkat energi guru harus lebih tinggi dari saya, tetapi Anda seharusnya tidak bisa mengalahkan bilah angin saya. Bab 22, kamu seharusnya tidak bisa mengalahkan. Tang Sandao, tingkat energi guru harus lebih tinggi dari saya, tetapi Anda seharusnya tidak bisa mengalahkan bilah angin saya. Wang Yanfeng berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu bagus, di sini saja, mari kita bahas. Jika Anda menang, saya akan belajar bagaimana menggunakan pisau angin bersama Anda. Jika Anda kalah,
Guru akan mengajari Anda gaya kultivasi elemen untuk meningkatkan diri Anda. Caranya, bagaimana? Petik 2. Oke, Tang San segera mengangguk. Apa yang dia lakukan hari ini bisa dikatakan bermaksud baik. Ada beberapa tujuan utama. Untuk menunjukkan kepada Wang Yanfeng pedang angin tanpa bayangannya berarti memberitahu dia beberapa kemampuannya. Dengan cara ini, posisinya dalam pikiran Wang Yanfeng akan ditingkatkan. Derajat kebebasan bisa lebih besar di masa depan. Juga, dia benar-benar ingin mengajari Wang Yanfeng beberapa kemampuan, dan bahkan kepada 4 orang lainnya. Sehingga kekuatan mereka bisa diperkuat secepat mungkin, dan penilaian setelah 3 tahun bisa dilalui. Tidak akan ada tragedi lagi. Memiliki arti yang lebih dalam, karena dia menamai nama keselamatan, dan dia ingin melihat reaksi Wang Yanfeng. Dari perspektif pemeliharaan Wang Yanfeng terhadap mereka, dia ingin mengujinya untuk melihat apakah Wang Yanfeng tahu tentang organisasi penebusan, atau apakah dia bahkan anggota organisasi penebusan. Jika ini masalahnya, ini adalah situasi terbaik, yang kondusif untuk bergabung dengan organisasi ini di masa depan dan mencari istri yang bereinkarnasi melalui mereka. Dan poin terakhir secara alami untuk latihannya sendiri. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa kekuatan Wang Yanfeng tidak sebaik dia adalah untuk menemukan kesempatan bagi dirinya sendiri untuk menelan sedikit kekuatan garis keturunan serigala angin Wang Yanfeng, untuk menerobos ke tahap keempat keterampilan surga yang mendalam. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mempertimbangkan banyak cara dengan hati-hati, dan juga mengamati serigala angin tingkat 4 di kota. Sangat sulit untuk menyerang serigala angin tier 4 secara gegabah tanpa melakukan gerakan apapun, terlalu mudah untuk diekspos. Bagaimanapun, sosoknya adalah akar dari keterpaparan. Menelan tidak akan melukai akarnya, itu yang paling aman untuk menyelesaikan terobosan dari Wang Yanfeng. Ia pun menilai, bagaimana jika Wang Yanfeng adalah anjing pelaris setia suku Winwolf. Kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah. Bahkan jika Wang Yanfeng tidak berani melawan klan Serigala Angin, menilai dari sikap dan perhatiannya pada dirinya sendiri dan orang lain, karakternya akan baik-baik saja. 10.000 langkah mundur dan berkata, jika dia benar-benar dikhianati olehnya, Tang San akan ditekan secara paksa, dan jika dia benar-benar cemas, dia akan membangkitkan kesadaran spiritual Rusia dan meratakan kota Serigala Angin. Dia menimbang beberapa hari, dan akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa dengan mengekspos dirinya sampai tingkat tertentu, keuntungan yang bisa dia dapatkan lebih dari resiko. Karena itu, dia membuat pilihan ini. Pada saat ini, Wang Yanfeng sudah berjalan ke sudut dan bergerak dengan hati-hati di antara biji yang memancarkan elemen angin. Saat berikutnya, Tang San tiba-tiba merasa heran bahwa lapisan energi lembut tidak terlihat di udara, itu jelas merupakan elemen dari angin. Tapi elemen angin ini menyelimuti seluruh ruangan. Ini sebenarnya adalah keberadaan umum yang mirip dengan lingkaran sihir sistem angin. Apakah ada hal seperti itu? Hati Tang San kaget. Kejutan yang dibawa Wang Yanfeng kepadanya bisa dikatakan cukup kuat. Jadi apakah ini ada di dunia ini? Oke, jangan khawatir membuat terlalu banyak keributan di sini. Ayo, biarkan aku melihat apa yang kamu pelajari dari orang itu. Wang Yanfeng sengaja membuka jarak antara Tang San, agar dapat memberi dia lebih banyak ruang untuk menampilkan bila angin. Pembahasan kali ini jelas berbeda dengan instruksi sebelumnya. Wang Yanfeng tidak menyepelekan anak berusia 8 tahun di depannya, matanya penuh glaukoma, dan tubuhnya langsung membesar. Perubahan serigala angin. Transformasi serigala angin dilakukan oleh manusia, meskipun tubuhnya akan menjadi lebih kuat, tetapi tidak akan pernah lebih besar dari serigala angin pada level yang sama. Meskipun demikian, Wang Yanfeng, yang memainkan transformasi serigala angin, tingginya sudah lebih dari 2 meter. Elemen angin di sekitar tubuh jelas menjadi manik, dan cahaya biru juga bertahan di atas sepasang cakar serigala. Meskipun ada jarak tertentu darinya, Tang San masih bisa dengan jelas merasakan tekanan yang dilepaskan darinya di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah lawan terkuat yang dia temui sejauh ini di dunia ini. Mata Tang San juga menjadi stagnan, memperhatikan Wang Yanfeng dengan sungguh-sungguh, tubuhnya sedikit berjongkok, kakinya satu di belakang yang lain. Ada juga glaukoma yang mengalir di matanya, dan cahaya cian samar keluar di sepanjang sudut matanya. Detik berikutnya, Tang San bergerak. Dia mengangkat tangannya pada saat yang sama, 2 bilah angin, dan 2 bilah angin yang jelas lebih besar dari yang sebelumnya di halaman, ditembakkan. Masih tidak membuat satu sosok pun, satu kiri dan kanan lainnya,
menggambar dua busur, dan terbang langsung ke Wang Yanfeng. Wang Yanfeng juga diluncurkan pada saat yang sama, dia tidak peduli dengan bila angin. Pisau angin Tang San mengejutkannya sebelumnya. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk menghindari bila angin seperti itu. Apa yang bisa dia andalkan adalah kekuatan levelnya yang lebih kuat untuk menghancurkan Tang San. Dia tidak tahu mengapa Tang San mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya sombong, atau dia benar-benar memiliki kepercayaan diri dan kekuatan yang cukup. Dia juga ingin melihat, mengabaikan dua bila angin, dia bergegas langsung ke Tang San, mempersempit jarak sehingga Tang San tidak bisa melepaskan lebih banyak bila angin. Ini adalah cara terbaik, tapi dia sendiri tidak melepaskan Fang Blade, lagi pula, dia khawatir Tang San tidak bisa menahannya dan menyakitinya. Dua bila angin yang dilepaskan Tang San pertama kali sudah terbang di udara saat ini, dan Tang San sendiri mundur. Puff-puff, dua kali. Dua bila angin menghantam sendi lutut Wang Yanfeng. Pada saat ini, meskipun dia sudah menggunakan elemen angin untuk melindungi tubuhnya, kekuatan tubuhnya meningkat pesat setelah transformasi. Namun, dia masih terhuyung-huyung oleh dua bila angin ini, dan perawakannya ke depan sedikit di luar kendali. Hati saya juga terkejut, ini bukan bila angin yang dapat ditampilkan oleh transformasi serigala angin tingkat 2. Dan hanya memanfaatkan hilangnya kendali, Tang San menjauh dari samping dan menarik jarak lagi. Kedua bila angin di tangannya dilepaskan lagi. Wang Yanfeng melangkah maju, berbalik dengan sepasang cakar serigala, dan mengendalikan tubuhnya. Tapi kedua bila angin itu telah datang lagi, menghantam lututnya lagi, membuat sosoknya hampir saja tiba-tiba melambung. Diikuti oleh dua bila angin lagi, kedua bila angin ini berukuran lebih kecil, tetapi ketika mereka terbang, Wang Yanfeng jelas merasa terancam. Ini sepertinya lebih kuat dari bila angin sebelumnya, kompresi. Dia berjongkok tanpa sadar, dan sepasang cakar serigala melesat keluar, membentuk pusaran air di depannya. Jangan berani-berani menerimanya lagi. Namun saat ini, muncul pemandangan aneh. Di atas angin di depannya, dua lampu biru menyala dan menghilang. Saat berikutnya, Wang Yanfeng merasakan kesemutan di matanya. Tanpa sadar mengangkat lengannya untuk menutupi bagian depan. Dua sengatan datang dari lengannya, dan serangan Tang San jelas menembus matanya. Bila angin Tang San lebih kuat dari yang dia bayangkan. Ini jelas telah mencapai tingkat orde ketiga. Ini adalah situasi yang tidak pernah diharapkan Wang Yanfeng sebelumnya. Dia baru berusia 8 tahun, tetapi dia telah mampu mencapai kekuatan tingkat ketiga, meskipun tidak ada peningkatan dalam tubuh transformasi serigala angin. Tetapi kekuatan dan keterampilan bila angin ini sendiri harus sebanding dengan yang biasa, monster serigala orde ketiga. Tidak ada masalah. Tapi, dia bukan orde ketiga. Wang Yanfeng tidak lagi meremehkan pikiran Tang San, dia menggeram pelan, dan tubuhnya tiba-tiba melejit. Cahaya biru meledak di sekitar tubuh, dan biru di matanya menjadi sedikit lebih dalam. Elemen angin kencang tampaknya telah ditambah oleh lingkaran sihir di ruangan itu, menyebabkan setiap bulu serigala di tubuhnya memancarkan cahaya cian samar. Menginjak tanah dengan kedua kaki, berakselerasi tiba-tiba, menutupi titik vital matanya dengan lengannya, dan kemudian bergegas langsung menuju Tang San. Kedua bila angin itu jatuh padanya lagi, tapi itu langsung diatasi oleh elemen angin di tubuhnya. Pada saat ini, dia telah mengembangkan basis kultivasinya sendiri sepenuhnya. Yang harus dia lakukan sederhana, menutup jarak dan mengakhiri pertempuran. Bab 23, Xuan Tiangong 4 level. Menurut pendapatnya, tidak peduli betapa indahnya kontrol bila angin Tang San, tidak masuk akal jika dia tidak dapat menembus pertahanannya. Begitu dia mendekat, Tang San, yang bahkan belum mengubah dirinya sendiri, pasti akan kalah. Ruangan itu sangat besar, tetapi di saat berikutnya, dia akan berada di depan Tang San. Tetapi pada saat ini, sudut mulut Tang San terangkat, menunjukkan senyuman tipis. Sebenarnya, yang dia inginkan adalah inisiatif Wang Yanfeng untuk mendekat. Pada kecepatan absolut, dia bukan lawan tingkat 4 Wang Yanfeng, tetapi kapan dia tidak pandai jarak dekat. Tidak peduli seberapa kaya pengalaman pertempuran Wang Yanfeng, tidak mungkin dibandingkan dengan generasi Raja Dewa di kehidupan sebelumnya yang telah mengalami banyak pertempuran. Dengan jari-jari kakinya sedikit di tanah, sosok Tang San berkedip seperti hantu, hampir menghindari pukulan frontal Wang Yanfeng dari celah yang mustahil. Dia berjalan di sekitar sisi Wang Yanfeng hampir seketika, berjongkok, dan menghindari lengan tebal Wang Yanfeng dengan memanfaatkan sosok kecilnya.
Tangan kanannya menusuk seperti kilat. 5 jari tangan kanan, yang memancarkan kilau seperti giok putih, menyentuh ketiak Wang Yanfeng hampir seketika. Tubuh Wang Yanfeng ditembak dengan cahaya biru, dan ditambah dengan tubuh yang kuat, dia memiliki tingkat pertahanan yang cukup tinggi. Namun, langkah Tang San hanya sedikit jeda, ditambah peningkatan Xuan Yuzhou. Ada celah dalam elemen angin pelindung tubuh Wang Yanfeng yang disodok dalam sekejap. Ketiak adalah kuncinya, sekuat apapun tubuhnya, pertahanannya relatif lemah. Wang Yanfeng hanya merasakan sakit yang menusuk seperti akupuntur di ketiaknya, sesaat kemudian separuh tubuhnya lumpuh. Tepat ketika dia terkejut, tangan kanan Tang San sudah berubah menjadi pukulan, dan pukulan lain ada di ketiaknya. Wang Yanfeng jatuh ke tanah begitu dia melunak. Tang San bersandar padanya dengan bahu di bawah ketiaknya, sehingga dia tidak memberinya kesempatan untuk menopang tubuhnya, jadi dia menjatuhkannya ke tanah. Wang Yanfeng hanya merasa bagian kanan tubuhnya sakit dan lembut, dan dia tidak akan pernah berusaha. Hatiku sudah terkagum-kagum, dia tidak benar-benar mengetahui bagaimana dia gagal. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ini pasti karena dia takut melukai Tang San, dan tidak berani keluar sekuat tenaga. Setidaknya dari awal hingga akhir, dia tidak menggunakan bila anginnya yang paling bangga untuk menyerang ke segala arah. Namun meski begitu, Tang San benar-benar menjatuhkannya dalam pertempuran jarak dekat pada akhirnya, yang masih membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Tang San dengan cepat mundur, cahaya cian bertahan di telapak tangannya. Selama 3 tabrakan barusan, dia diam-diam menggunakan Xuan Tiangong untuk mencuri sedikit kekuatan garis keturunan serigala angin tingkat 4 dari Wang Yanfeng. Ini juga salah satu alasan mengapa separuh tubuh Wang Yanfeng sakit. Meskipun jumlah totalnya tidak banyak, tetapi levelnya adalah urutan keempat, Tang San hampir seketika merasakan kekuatan misterius di tubuhnya telah berubah, itu seperti mendidih. Penilaian saya sendiri benar, dan yang saya butuhkan adalah kekuatan darah dari atribut yang sama dan tingkat yang lebih tinggi untuk membantu diri saya sendiri menyelesaikan terobosan. Merasakan perubahan ini, Tang San melangkah mundur dan duduk di tanah, terengah-engah dengan mulut besar. Menunjukkan bahwa dia telah kelelahan. Faktanya, dengan kelembutan dan kemampuan pemulihan dari keterampilan surga yang mendalam, tidak akan ada masalah untuk menggunakan bila angin lebih dari selusin kali. Ini masih saat dia tidak menggunakan Leopard Flash. Dalam hal kekuatan sejati, jika dia bertarung dengan semua kekuatannya, Tang San mungkin 60 hingga 70% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Wang Yanfeng. Wang Yanfeng memiliki reservasi, tetapi bukan. Bahkan jika ada celah antara basis budidaya kedua belah pihak. Tetapi dalam hal pengalaman tempur dan metode pertempuran, Tang San masih memiliki lebih banyak lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak mudah baginya untuk mengalahkan lawannya dengan level yang lebih tinggi. Hanya saja dia belum sepenuhnya memahami dunia dalam kehidupan ini, dan dia juga belum mendapatkan lebih banyak manfaat dari dunia ini. Jika tidak, dia hanya akan menjadi lebih kuat lebih cepat. Rasa asam itu berangsur-angsur memudar, Wang Yanfeng berbalik dan duduk, menatap mata Tang San dengan penuh kerumitan. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan kalah dari seorang anak berusia 8 tahun. Jika Anda kalah, dan dia tidak akan menemukan alasan untuk dirinya sendiri. Guru, saya agak terlalu lelah, bisakah saya kembali beristirahat dulu? Tang San memandang Wang Yanfeng, menunjukkan ekspresi menyedihkan. Wang Yanfeng mengejang sudut mulutnya, pergi. Ingat apa yang aku katakan hari ini, jangan beritahu siapapun apa yang kamu katakan padaku hari ini. Jika tidak, akan ada pembunuhan. Guru yang baik, Tang San segera setuju, bangkit, membuka pintu dan pergi. Dia ingin memahami perasaan terobosan, dan dengan cepat membiarkan keterampilan surga yang mendalam memasuki tingkat keempat. Jika basis kultivasi dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya, semuanya secara alami akan menjadi berbeda. Ketika dia kembali ke kamarnya, Wang Zhong sudah berlatih. Tang San naik ke tempat tidur, suasana hatinya saat ini masih baik, menilai dari reaksi Wang Yanfeng, penilaiannya benar. Guru ini pasti memiliki keraguan, tetapi dia akan tetap membela diri. Dia tidak keberatan, dan mengajarinya beberapa teknik senjata tersembunyinya. Dan masih ada kegembiraan yang tak terduga hari ini, yaitu lingkaran sihir angin di kamar lantai 2 Wang Yanfeng. Ini jelas bisa digunakan untuk budidaya. Pengendalian saya saat ini atas elemen angin harus melewati tanda yang ditinggalkan oleh darah serigala angin.
Tetapi ini membutuhkan perbaikan terus-menerus melalui menelan. Dia ingin mengendalikan elemen angin secara langsung, tetapi dia sepertinya tidak dapat melakukannya, bahkan jika dia memiliki kekuatan mental yang cukup, dia tidak dapat menariknya. Ini juga dibatasi oleh aturan pesawat ini. Jika Anda ingin menerobos aturan ini, menurut hierarki dunia biru Wang Yanfeng, saya khawatir Anda harus menunggu sampai Anda menembus peringkat ke-9 sebelum ini memungkinkan. Duduk bersila, mendesak gong Xuantian untuk mengoperasi. Xuantian gong yang mendidih dengan cepat bergegas melewati penghalang di bawah cahaya biru. Kali ini, tahap ketiga Xuantian gong, yang sudah mencapai kemacetan, akhirnya tidak diblokir lagi, dan berhasil dilarikan melalui penghalang sekaligus. Aura di tubuh Tang San jelas menjadi lebih tebal, penyerapan vitalitas langit dan bumi menjadi semakin pesat. Di tahap keempat, dia akhirnya memasuki ranah tahap keempat Xuantian gong. Dan ketika dia menerobos tingkat kesuksesan keempat, Tang San segera merasa bahwa seluruh dunia dalam persepsinya sendiri tampaknya telah menjadi berbeda. Ini adalah perasaan yang luar biasa, dalam persepsinya, dunia ini sepertinya memiliki banyak hal yang memanggilnya, dan dia juga bisa merasakan lebih banyak aura kaya yang dimiliki dunia ini. Semua ini memanggilnya, dan merek garis keturunan Feng Langnya jelas-jelas diperdalam, meski tidak banyak ditelan. Itu juga kekuatan garis keturunan 4 tingkat. Masih ada peningkatan tertentu untuknya. Yang terpenting adalah peningkatan Xuantian gong. Selama bertahun-tahun berkultivasi dan pengalaman yang terkumpul selama terobosan ini, Tang San secara bertahap menemukan hubungan antara keterampilan surga yang mendalam dan transformasi Dewa Iblis. Dengan kata lain, itu adalah hubungan antara keterampilan surga mendalam seseorang dan darah ras monster. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda juga membutuhkan lebih banyak keterampilan. Kemudian, carilah ras monster yang lebih kuat, lebih cocok untuk skill menelan mereka sendiri, biarkan kemampuannya tercetak, sehingga diri sendiri memiliki kemampuan tersebut. Tidak diragukan lagi ini adalah pilihan terbaik. Kota Serigala Angin jelas bukan tempat di mana saya harus tinggal sepanjang waktu. Hanya ketika saya pergi ke kota besar Kekaisaran Tianyu saya dapat bertemu monster dengan darah yang lebih kuat. Tetapi premisnya adalah bahwa dia memiliki kekuatan untuk menelannya. Setelah 3 tahun kemudian, saya bisa mendapatkan status pengikut di sini. Menurut Wang Yanfeng, begitu dia berstatus pengikut, dia bisa berjalan dengan bebas di daratan, asalkan tuannya setuju. Setelah 3 tahun, pergilah ke kota besar. Ini adalah tujuan yang ditetapkan Tang San untuk dirinya sendiri. Dan untuk 3 tahun ke depan, hal terpenting baginya adalah akumulasi. Akumulasi pada langkah selanjutnya akan menguasai beberapa hal dari kehidupan sebelumnya dan menambah kekuatan. Bab 24 Menasihati. Mungkin karena darah yang diambil kurang kuat, ketika Tang San melihat Wang Yanfeng lagi keesokan harinya, dia sepertinya sudah kembali normal. Namun, sorot mata Wang Yanfeng saat dia menatapnya sudah jelas berubah. Bagaimana dia bisa gagal untuk melihat bahwa anak berusia 8 tahun ini sebenarnya sudah memiliki kemampuan tingkat ketiga. Tapi ini juga melegakan Wang Yanfeng, yang lega adalah mengapa Tang San memiliki kecenderungan untuk melakukannya hari itu, karena dia memang memiliki kekuatan tertentu. Bahkan jika itu adalah diri sendiri, ternyata itu benar tanpa keluar semua. Bocah ini tidak hanya memiliki teknik pedang angin yang misterius, tetapi juga memiliki pertarungan jarak dekat yang sangat kuat. Pagi hari masih merupakan kelas budaya, mengajari mereka beberapa pengetahuan. Tang San masih mendengarkan dengan sangat serius, belajar membaca dan menulis dengan serius. Setelah kelas selesai, Wang Yanfeng memanggil Tang San ke atas lagi. Tang San, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Meskipun aku memberitahumu kemarin, kurasa aku perlu mengatakan beberapa kata lagi padamu. Wang Yanfeng memandang Tang San dengan serius. Guru, katamu. Tang San mengangguk. Wang Yanfeng berkata, ketika saya pertama kali mengajari Anda, saya memberitahu Anda apa artinya duduk. Apakah Anda ingat? Tang San mengangguk lagi. Wang Yanfeng berkata, ketika saya berbicara tentang duduk dengan Anda sekarang, bukan karena guru takut mati. Faktanya, guru telah bertahan beberapa dekade terakhir dan dianggap sebagai orang yang lebih tua di antara kita manusia. Dibandingkan dengan kebanyakan manusia, saya sudah dianggap bahagia. Ya, setidaknya saya bisa tinggal dengan saudara perempuan Anda selamanya. Hidup kita sepadan. Namun, ada 27 pengikut di kota Windhoek.
Setiap pengikut yang bisa bertahan memiliki 3 kekuatan di atas level, ditambah kalian berlima, adalah 32. Jika salah satu dari kita ditemukan menjadi masalah, kemungkinan besar kita semua duduk dalam barisan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kata keselamatan yang Anda sebutkan kemarin tidak boleh disebutkan kepada siapapun. Kekuatan Anda sendiri harus disembunyikan sebanyak mungkin. Anda masih muda dan impulsif secara emosional, ini harus ditahan. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk semua manusia di Windwolf Town. Bisakah kamu mengerti maksudku? Petik 2. Saya mengerti. Tang San mengangguk dengan serius. Wang Yanfeng menghela napas pelan dan berkata, saya harap Anda benar-benar memahaminya. Oke, saya kalah dari Anda kemarin, dan guru menghitung. Mulai malam ini, Anda bisa datang ke ruangan ini untuk berlatih. Di ruangan ini, Anda telah mengatur lingkaran sihir oleh angin dan batu roh. Meskipun lingkaran ini sangat sederhana, ini adalah sedikit usaha yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Anda datang untuk berlatih sekali setiap hari, jadi akan sangat baik bagi Anda untuk merasakan elemennya. Dari angin kultivasi efek perubahan serigala angin akan lebih baik. Anda akan dapat memiliki kemampuan saat ini pada usia 8 tahun, dan masa depan akan tidak terbatas. Anda harus mendengarkan guru dan menjaga tubuh Anda yang berguna, jadi bahwa masa depan itu mungkin. Ya, Tang San setuju dengan hormat. Wang Yanfeng ragu-ragu sejenak, dan berkata, apakah ada yang ingin Anda katakan? Atau Anda ingin bertanya? Tang San berkata, Guru, apakah Anda ingin belajar bagaimana memanipulasi bilah angin dengan saya? Mulut Wang Yanfeng berkedut. Jelas dia tidak menyangka ini akan menjadi apa yang akan dia tanyakan, tetapi dia hanya ragu sedikit, lalu mengangguk, dan berkata, belajar. Aku ingin menerobos ke peringkat kelima sudah sangat sulit. Angin klan serigala juga saya tidak akan memberi saya teknik yang sesuai. Selain itu, kekuatan garis keturunan kita terbatas. Tidak banyak garis keturunan terkuat di garis keturunan kota Fenglang, jadi tentu saja ada batasan bagi kita. Mempelajari beberapa keterampilan juga dapat meningkatkan bit. Maka guru tidak diterima. Petik 2. Tang Sandao, Guru, adakah cara untuk memperkuat garis keturunan? Wang Yanfeng terkejut, dan berkata, ini seharusnya ada, tapi saya tidak tahu. Tapi saya pernah mendengarnya. Apakah itu monster atau hantu? Di antara klan yang sama, jika ada klan berpangkat tinggi yang bersedia untuk melucuti darahnya ketika dia mati mewariskan intisari kepada klan berpangkat rendah dapat meningkatkan garis keturunan mereka. Adapun kita manusia, kita tidak perlu memikirkannya. Bagaimana monster dan roh bisa memberi kita tinggi warisan peringkat? Petik 2. Tang Sandao, bagaimana jika itu dilucuti secara paksa? Mungkinkah? Hati Wang Yanfeng menegang, siapa yang mengatakan ini padamu? Apakah orang yang mengajarimu sebelumnya? Tang San mengangguk. Tentu saja dia memikirkannya sendiri, tetapi sekarang dia hanya bisa menanam pada orang yang tidak perlu, dan orang yang tidak perlu ini juga bisa menjadi Zhu Jiaxin. Wang Yanfeng berkata, mungkin itu mungkin. Tapi itu bukan yang bisa saya sentuh. Dalam proses penyelamatan, mungkin. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti. Dia menamparkan dirinya dengan tajam, saya menyebutkan 2 kata ini lagi. Ingat, Anda tidak boleh menyebutkannya, terutama saat Anda berada di luar, jangan sebutkan kepada siapapun. Guru, kau ringankan, sakit saat aku melihatnya. Mulut Tang San bergerak-gerak. Wang Yanfeng berkata dengan suara marah, oke. Nak, lalu kamu mulai mengajariku sekarang. Aku ingin mempelajari caramu membuat Windblade tidak terlihat. Tang San mengangguk dan berkata, Guru, kendali Windblade sebenarnya tidak sulit. Yang pertama adalah membiarkan Windblade menggunakan keunggulan terbesarnya, yaitu kecepatan. Elemen angin itu sendiri adalah peningkatan kecepatan yang terbaik. Jadi, bila angin tanpa bayangan Anda lihat sebenarnya berdasarkan kecepatan. Saya akan mengajari Anda beberapa hal dasar hari ini. Teknik ini disebut panah menamparkan tangan, yang dapat meningkatkan kecepatan bila angin sebanyak mungkin. Ketika Anda setelah dapat menguasai tangan mengendalikan panah, saya akan mengajari Anda teknik manuver. Hanya setelah mempelajari kedua teknik ini Anda dapat mulai mencoba pedang angin tanpa bayangan. Petik 2. Wang Yanfeng mendengarkan apa yang dia katakan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lamban. Apakah ada begitu banyak trik? Tadi malam, Tang San tidak hanya menerobos ke tingkat keempat dari Xuan Tiangong,
ketenangan malam juga berarti perlindungan dan pengakuan Wang Yanfeng terhadapnya. Ini juga memungkinkan Tang San mengenali guru itu selangkah lebih dekat. Sekarang dia mulai mengajari Wang Yanfeng teknik dasar dalam senjata tersembunyi Sekte Tang. Wang Yanfeng memiliki kontrol yang sangat baik, bahkan lebih baik dari kebanyakan serigala, dan dia secara alami belajar dengan cepat. Dari akhir kelas budaya di pagi hari hingga makan siang, sudah waktunya bagi Wang Yanfeng untuk belajar dari Tang San. Namun, di mata saudara-saudara keluarga Wang dan Ling Muxue, tampaknya Wang Yanfeng secara khusus memberi Tang San kompor kecil. Tak satu pun dari 4 orang itu yang meragukan hal ini. Ling Muxue merasa paling dekat dengan Tang San, lagi pula, mereka bersama di saat yang paling sulit. Dan karena saudara laki-laki keluarga Wang jauh lebih tua, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa Tang San, yang baru berusia 8 tahun, tentu saja gurunya harus mengajar lebih banyak, jika tidak, dia tidak akan bisa lulus penilaian setelah 3 tahun. Dan ketika Tang San berkultivasi di lingkaran sihir sistem angin untuk pertama kalinya, pemahamannya tentang dunia ini akhirnya sedikit lebih mendalam. Saat malam tiba, ruangan itu memancarkan cahaya biru redup, dan batu roh angin di sudut beriak dengan elemen angin lembut. Meski hanya kaya akan unsur angin, namun juga membuat aura langit dan bumi di dalam ruangan beberapa kali lebih tebal dari tempat biasa. Ini sangat bagus untuk kultivasi Suan Tiangong oleh Tang San. Tetapi dia tidak bersemangat untuk berlatih Suan Tiangong, tetapi mencoba merasakan unsur angin di sini. Dalam kehidupan sebelumnya, dengan kekuatan ilahi dan kesadarannya yang kuat, mudah untuk mengontrol elemen apapun. Dalam kehidupan ini, mulai dari awal, segala sesuatu menjadi berbeda, dan persepsinya tentang segala sesuatu harus ditinjau kembali. Unsur angin di sini sangat ringan, dan angin sepoi-sepoi berasa hangat dan dingin. Ketika Tang San mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan mereka, unsur angin akan berdesir secara alami, dan akan timbul perasaan penolakan. Tidak akan tertarik padanya. Bab 25/1 tahun berganti. Dan ketika Tang San berlatih dengan metode Suan Tiangong, setelah elemen angin ini secara paksa disedot ke dalam tubuhnya olehnya, mereka secara alami akan terpengaruh oleh Suan Tiangong dan diubah menjadi vitalitas langit dan bumi. Tidak ada masalah dalam mempromosikan budidaya Gong Suan Tian. Tapi ini bukan yang diinginkan Tang San. Yang dia inginkan adalah membuat dirinya lebih kuat. Kekuatan ini tidak hanya dibawa oleh Suan Tiangong. Tidak dapat berkomunikasi secara langsung, jadi mengapa suku serigala angin? Saat ini, dia menggunakan Gong Suan Tian untuk menginduksi merek bila angin di tubuhnya, sehingga bagian dari Gong Suan Tiannya diubah menjadi energi bila angin. Di dalam merek ini, Tang San tiba-tiba merasakan tempat yang berbeda. Seiring dengan transformasinya, elemen angin di sekitarnya jelas mulai menjadi berbeda. Merek pisau angin di tubuh Tang San seperti simpul. Node ini menyeret elemen angin dan berkeliaran di sekitar tubuh Tang San. Tang San mencoba menarik elemen angin ini ke dalam tubuhnya melalui simpul ini. Namun, saya menemukan bahwa sepertinya ada celah di tubuh saya, dan saya tidak dapat melakukannya. Tapi itu hampir tidak bisa memobilisasi beberapa elemen angin di udara. Saat dia mengembunkan bila angin, efek penyerapan bila angin pada elemen angin di udara di telapak tangannya akan semakin jelas, sehingga kekuatan bila angin itu sendiri juga akan meningkat. Menarik, Tang San mengerti sesuatu secara samar-samar. Di negeri dongeng ini, atau di dunia biru Prancis, keberadaan berbagai unsur tampaknya tidak langsung dibudidayakan dan digambar. Tetapi menurut aturan khusus, itu hanya akan tertarik oleh mereka yang memiliki karakteristik elemen yang sama yang terkandung dalam kekuatan garis keturunan. Dengan kata lain, iblis serigala dari suku serigala angin dapat menyerap unsur angin di udara untuk memperkuat darah mereka, meskipun sebagai pengikut, tetapi serigala angin yang memiliki darah suku serigala angin di tubuhnya juga dapat diserap oleh manusia. Dan alasan mengapa dia tidak bisa menyerapnya adalah karena dia murni darah manusia, dan tidak memiliki darah suku Wind Wolf. Suan Tiangong dapat melarutkan kekuatan garis keturunan ini, tetapi tidak dapat langsung diserap dari udara, tetapi dapat menyerap energi garis keturunan serigala angin yang diubah oleh klan serigala angin dari tubuh klan serigala angin untuk memperkuat bila anginnya sendiri. Garis keturunan tampaknya menjadi penyaring kekuatan alam. Alasan mengapa manusia begitu lemah di dunia ini berkaitan erat dengan aspek ini, karena manusia biasa tidak bisa berkultivasi. Di dunia ini, tidak ada hukum yang cocok untuk penanaman mereka.
Makhluk seperti itu hanya bisa menjadi budak tentunya. Alasan tidak sepenuhnya dimusnahkan adalah karena kemampuan reproduksi manusia yang kuat. Setelah memikirkan hal ini, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Oleh karena itu, manfaat terbesar dari berlatih dalam lingkaran sihir elemen angin ini adalah untuk mempercepat kemajuan seni misterius, namun tidak berpengaruh pada elemen angin. Tentu saja, Tang San tidak mengkhawatirkan hal ini, ada begitu banyak serigala angin di kota ini. Sekarang keterampilan surga yang mendalam memiliki tingkat keempat, dan kekuatan keseluruhannya telah sangat meningkat. Secara alami lebih mudah untuk mendapatkan kekuatan darah dari beberapa serigala angin. Untuk latihan selanjutnya, Tang San menentukan rutenya. Setiap malam, dia berlatih di lingkaran sihir elemen angin di lantai 2, dan ketika malam tiba keesokan harinya, dia akan diam-diam meninggalkan rumah kayu dan pergi keluar untuk mencari klan serigala angin sendirian. Tidak memilih serigala angin urutan keempat yang jarang tetapi lebih kuat, tujuannya adalah serigala angin urutan ketiga. Selain itu, setiap serigala angin tingkat 3, dia diam-diam menyerap sepertiga dari kekuatan garis keturunan. Sepertiganya diserap, dan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu paling lama 2 atau 3 hari. Sensasi tubuh hanya sedikit lemah. Kebanyakan serigala angin tidak akan menyadarinya. Dan kurang terserap, Tang San mencerna dan menyerap lebih cepat. Pada dasarnya akan terintegrasi penuh dalam 2 hari. Ini sangat membantunya dalam budidaya Suan Tian Gong dan budidaya pisau angin. Hari-hari berlalu dengan damai dari hari ke hari. 3 saudara laki-laki keluarga Wang dan Ling Muxue memiliki bakat yang sangat bagus. Di bawah bimbingan Wang Yanfeng yang cermat, mereka telah membuat kemajuan pesat. 1 tahun kemudian, mereka berempat memiliki basis budidaya serigala angin tingkat 2. Menilai dari situasi di mana garis keturunan mereka termotivasi dan terinspirasi, pada saat mereka menunggu selama 3 tahun, mereka akan memiliki kekuatan tier 3 Wind Wolf. Setelah mereka semua dapat menggunakan bila angin, Wang Yanfeng juga mulai mengajarkan 4 teknik senjata tersembunyi yang diajarkan Tang San kepadanya. Seperti yang diharapkan Tang San, ditekan oleh pesawat ini, ditambah dengan latihan Suan Tian Gong tingkat tinggi itu sendiri, kecepatannya juga akan melambat dalam 1 tahun, dia tidak melatih Suan Tian Gong sampai puncak keempat. Namun dalam hal kekuatan secara keseluruhan, dia telah membuat kemajuan yang cukup besar, beberapa hal yang dapat dikembangkan di kehidupan sebelumnya, kini mulai meningkat secara bertahap. Di bawah pengawasan Wang Yanfeng, 5 orang yang bisa makan dan memakai pakaian hangat setiap hari juga mengalami perubahan yang signifikan. Pertama-tama, angkanya. Ketika mereka pertama kali datang, semuanya sudah kuning, kurus, dan kurus. Setelah setahun latihan dan pengkondisian, mereka semua terlihat jauh lebih sehat. Wang Chao sudah dewasa, dia kuat, dan tingginya lebih dari 1,8 meter, yang sudah sangat tinggi di antara manusia. Wang Zong masih terlihat sangat kurus, tetapi dia memiliki perasaan kuat di tulangnya, mata kecilnya selalu menyipit, dan ada cahaya dingin yang redup. Dia adalah orang yang paling sedikit berbicara, tetapi dia juga yang paling tekun dalam kultivasi. Wang Xiaolei adalah yang paling hidup di antara 3 bersaudara dari keluarga Wang, tapi dia jelas punya pemikiran lain, bermasalah Ling Muxue. Tetapi meskipun Wang Xiaolei sedikit lebih muda, tingginya tidak rendah, juga lebih dari 1,7 meter, beberapa poin lebih tinggi dari Wang Zong. Setelah dewasa kelak, tingginya mungkin masih lebih tinggi dari Wang Chao. Perubahan terbesar dalam setahun adalah Ling Muxue. Budidaya dan nutrisi telah membuat gadis kecil ini, yang awalnya tampak sedikit lembut, berair. Di usia 11 tahun, dia sudah mulai berkembang, dan tinggi badannya mencapai 1,5 meter. Perubahan Tang San adalah yang terkecil di antara keempatnya. Dia masih terlihat agak kurus dan tinggi badannya tidak banyak berubah. Dia tampaknya yang paling tidak mencolok di antara berlima. Tang San, kemarilah. Setelah menyelesaikan kelas budaya pagi, Wang Yanfeng memanggil Tang San ke atas lagi. Dalam hal ini, 4 orang lainnya telah lama terbiasa. Tang San mengikuti Wang Yanfeng ke atas, Wang Yanfeng membawanya ke kamar, dan kemudian menunjuk ke dinding ruangan. Ketika Tang San melihat sesuatu tergantung di dinding, matanya berbinar. Itu adalah peta yang terlihat agak kasar. Wang Yanfeng berkata, inilah yang selalu Anda inginkan. Saya menemukannya untuk Anda, itu tidak mudah. Ngomong-ngomong, ada kesempatan segera. Tuan meminta saya untuk pergi ke kota Kerry. Saya dapat mengambil pengikut denganmu. Aku akan pergi. Petik 2.
Ke kota, mata Tang San tiba-tiba menjadi cerah, dan matanya yang tenang menjadi bersemangat hampir seketika. Selama setahun terakhir, dia telah mengikuti Wang Yanfeng untuk mempelajari karakter benua peri, dan dia telah mendengar Wang Yanfeng menceritakan banyak hal tentang legenda monster dan roh, serta ras yang berbeda. Baginya, pembelajaran di kelas budaya jauh lebih penting daripada belajar praktik di sore hari. Namun, dia tidak pernah meninggalkan kota Serigala Angin selama 9 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Bab 26, Kota. Nah, bukankah kamu selalu ingin pergi ke kota untuk melihat-lihat? Kali ini aku hanya punya kesempatan, aku akan membawamu bersamaku. Wang Yanfeng menatapnya sambil tersenyum. Bagi Tang San, dia memiliki emosi yang agak aneh. Selama setahun terakhir, dia memang mengajari Tang San banyak hal, tetapi dia juga belajar banyak dari Tang San. Awalnya, dia mengira Tang San telah belajar beberapa bulu dari orang misterius itu. Namun, ketika dia mulai mempelajari manipulasi pisau angin dari Tang San, dia menemukan bahwa Tang San telah membuka pintu baru untuknya. Meskipun Wang Yanfeng saat ini masih merupakan basis kultivasi tingkat 4, dia benar-benar yakin bahwa dibandingkan dengan diri setahun yang lalu, diri saat ini sama sekali berbeda. Perubahan ini dibawa oleh Tang San. Oleh karena itu, meskipun Tang San masih muda, dia tidak pernah meremehkannya di hati Wang Yanfeng. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa kekuatan bila angin Tang San telah meningkat. Peningkatan yang mantap. Sekarang Wang Yanfeng tidak bisa memastikan kekuatan sejati Tang San, dia hanya bisa secara samar-samar merasakan bahwa anak ini membuat kemajuan pesat. Oleh karena itu, selama kelas pertempuran yang sebenarnya, 4 lainnya akan bertarung satu sama lain, tetapi Tang San ditolak oleh Wang Yanfeng karena dia terlalu muda untuk berpartisipasi dalam latihan tempur yang sebenarnya. Setahun yang lalu, dia bahkan mengalahkan dirinya sendiri. Apa artinya pelatihan tempur yang sebenarnya baginya? Terlebih lagi, Wang Yanfeng sangat memperhatikan menyembunyikan kekuatan Tang San. Bisa pergi ke kota tentu saja merupakan hal yang baik bagi Tang San. Dia tidak sabar untuk memahami dunia ini. Jika bukan karena kurangnya kekuatan dan kurangnya status hukum, dia pasti ingin pergi dari sini sejak lama. Dari ajaran Wang Yanfeng, dia tahu bahwa dunia ini sangat besar, sangat besar. Itu lebih besar dari benua Douluo tempat dia berada di kehidupan sebelumnya. Di dunia yang begitu luas, mencari manusia seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Itu terlalu sulit, terlalu sulit. Selain itu, manusia sangat rendah hati di dunia ini. Dia tidak bisa memastikan seperti apa tarian kecil itu setelah reinkarnasi dan kelahiran kembali. Alasan mengapa dia enggan menanggung sedikit pengetahuan spiritual itu juga karena melalui sedikit pengetahuan spiritual itu dia samar-samar dapat merasakan apakah beberapa istri yang bereinkarnasi masih hidup. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia yakini sekarang. Ya, sang istri masih hidup, di sudut tertentu dunia ini. Jika dia dapat berkultivasi ulang setidaknya ke tingkat dewa, dia bahkan dapat menemukannya dengan lebih efektif melalui indera dewanya. Namun, dia tidak bisa menunggu. Bahkan jika langit dan bumi di dunia ini sangat aura, ada banyak batasan padanya dari alam ini. Dalam hal ini, jika Anda ingin berkultivasi ke tingkat dewa, Anda tidak tahu berapa banyak penindasan dan kesulitan yang akan Anda alami. Ketika dia berhasil berkultivasi, sulit untuk menentukan apa yang akan terjadi pada istrinya. Apakah dia aman? Apakah dia akan jatuh cinta dengan orang lain dan menjadi pasangan mereka? Ini adalah hal yang paling mengkhawatirkan Tang San. Semakin kuat kekuatannya, semakin dia tidak sabar untuk pergi dari sini di dalam hatinya. Sambil berpikir, tatapannya sudah melihat peta di depannya. Alasan mengapa peta ini dikatakan mentah adalah karena hanya ada sedikit tanda di atasnya. Hanya beberapa penjelasan umum. Pada peta persegi panjang, terdapat garis yang membentang dari barat laut ke tenggara. Sebagai pembatas, di kedua sisi garis, satu sisi ditandai dengan Kekaisaran Tianyu, dan sisi lainnya ditandai dengan Kerajaan Kekayaan. Ini jelas merupakan pembagian antara ras monster dan ras roh. Dilihat dari area di peta, kedua kerajaan itu hampir sama, dan Kerajaan Richen yang diperintah oleh suku hantu bahkan sedikit lebih besar. Selain itu, pada bagian paling tengah peta yang juga dekat dengan pusat garis terdapat tanda kota yang khas. Kota Roh Kudus. Ini juga merupakan kota inti dari seluruh klan monster dan klan roh, yang diatur oleh dua ras utama, kota pertama yang legendaris di daratan. Melihat ke arah kanan atas peta,
dan segera Tang San menemukan tanda kota lain. Di sebelah papan bertuliskan, Kota Keri. Ya, Kota Keri adalah salah satu dari 7 kota terbesar di Kekaisaran Tianyu yang paling dekat dengan kota Windwolf. Meskipun agak jauh di sini, tapi kota utama ini sangat merindukan suku monster. Ada total 15 kota di benua itu, masing-masing 7 kota untuk suku monster dan suku roh. Adapun kota Roh Kudus, kedua belah pihak mengatakan mereka milik mereka. Karenanya, masing-masing sering mengatakan bahwa mereka memiliki 8 kota besar. Adapun kota Windwolf, tidak ada hal seperti itu di peta. Peta ini hanya menandai lokasi dari 15 dua kota kekaisaran besar. Matanya baru saja menyapu peta ini, mengingat lokasi gunung, sungai, dan kota yang paling khas. Detak jantung Tang San tidak bisa membantu mempercepat sedikit. Istri tercinta saya ada di suatu tempat di peta ini. Xiao Wu, di mana kamu? Melihat perubahan besar dalam ekspresi Tang San, Wang Yanfeng tidak merasa terkejut, sama seperti saat pertama kali memasuki kota besar tahun itu. Bahkan lebih heboh dari Tang San. Kota Keri tidak lebih baik dari kota serigala angin kita. Di kota sebesar itu, hampir semua monster berlevel, dan bahkan keluarga roh mungkin ada. Kita hanya pengikut, dan kita memiliki status terendah di kota. Ini jalan. Bahkan di kota besar ini, budak tidak diizinkan masuk. Saya akan membantu Anda mendapatkan kartu identitas pengikut sementara, dan Anda harus membawanya. Jika tidak, Anda berada dalam bahaya pembunuhan kapan saja. Petik 2. Guru, apakah berbahaya di kota? Tang San sudah pulih. Wang Yanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang akan memperhatikan kita, orang kecil. Secara alami, tidak ada bahaya. Tapi kamu harus berhati-hati. Kamu akan berada di belakangku dan mendengarkan semuanya. Punyaku baik-baik saja. Ingat, jangan terlalu banyak bicara, dan jangan terlalu banyak menonton. Hati-hati. Petik 2. Oke, Tang San mengangguk. Ia juga sangat tertarik dengan kota-kota di dunia ini. Hanya saja di Windwolf tahun ini, kelihatannya aman sekarang, tetapi dia tidak memiliki kemungkinan untuk menemukan seorang istri. Pada saat yang sama, dia juga perlu pergi ke dunia luar untuk mencari cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dia bisa merasakan bahwa itu akan menjadi lebih sulit ketika skill surga yang mendalam menerobos dari yang keempat ke yang kelima. 2 hari kemudian, Wang Yanfeng menjalani formalitas. Ini memimpin Tang San dan meninggalkan kota Windwolf bersama-sama. Karena Wang Yanfeng sendiri memiliki kekuatan tingkat 4, di seluruh kota serigala angin, dia adalah yang paling kuat di antara pengikut manusia. Monster serigala biasa melihatnya, meskipun mereka tidak memiliki wajah yang baik, tetapi mereka tidak akan berbicara buruk satu sama lain. Berjalan keluar dari kota Fenglang, Tang San tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Rasanya aneh bahwa laut luas dan ikan-ikan melompat, dan langit tinggi dan burung-burung terbang. Menarik napas dalam-dalam, dan udara tampak segar. Wang Yanfeng membawanya ke jalan setapak. Menurut Wang Yanfeng, mengikuti jalan kecil ini akan mengambil jalan utama menuju kota Keri, lalu mengikuti jalan tersebut hingga mencapai kota Keri. Jalan setapak ini relatif dekat, jalannya tidak lebar, hanya 3 atau 4 meter, tidak rata, tetapi tidak terlalu terjal. Tanahnya ditutupi batu, dan pekerjaan semacam ini jelas dilakukan oleh budak manusia. Tugas yang diberikan Tuan Serigala Angin kepada Wang Yanfeng kali ini adalah pergi ke kota Keri untuk mengirimkan daftar penghormatan kepada Tuan Serigala Angin di kota. Klan monster serigala adalah klan besar di seluruh klan monster. Meski tidak cukup kuat untuk memiliki kota utama yang menjadi miliknya. Tetapi karena jumlahnya yang besar, efektivitas tempur individu tidak buruk. Di antara seluruh keluarga monster, peringkatnya juga di antara 20 teratas. Meski baru memasuki usia 20, Anda harus tahu bahwa ada lebih dari 100 jenis monster di klan monster. Bisa masuk 20 besar saja sudah cukup kuat. Dan klan serigala angin relatif lemah di garis monster serigala. Tapi meski begitu, itu juga merupakan garis dalam keluarga besar. Master klan dari klan serigala angin, yang juga merupakan eksistensi kuat yang dapat memasuki inti klan serigala setan. Penguasa serigala angin, sebagai penguasa kecil dari klan serigala angin, akan mempersembahkan persembahan kepada penguasa klan setiap tahun. Untuk mengungkapkan penyerahan diri kepada pemimpin klan. Pengiriman upeti tentu saja bukan sesuatu yang bisa dilakukan Wang Yanfeng. Di akhir tahun, penguasa serigala angin dan imam besar serigala angin secara pribadi akan mengawal mereka ke kota Keri.
Dan kali ini Wang Yanfeng dikirim, dia bertanggung jawab untuk mengirim daftar, harap konfirmasi pemilik klan Serigala Angin. Jika pemimpin klan tidak puas, maka itu akan menjadi masalah kecil bagi Tuan Serigala Angin. Jika pemilik klan puas, tentu akan sangat bermanfaat. Bab 27, Siluman Gajah. Dari kota Fenglang ke kota Keri, jaraknya kira-kira lebih dari 300 km. Berkuda siang dan malam, dengan kecepatan Tang San dan Wang Yanfeng, dia bisa tiba dalam waktu sekitar 3 hari. Mengikuti jalan, tuan dan murid tidak berani menunda, dan bergerak maju dengan cepat. Tugas yang diberikan oleh Lord Windwolf adalah 10 hari perjalanan pulang pergi. Kembalikan pesannya, jika ditunda, Wang Yanfeng pasti akan dihukum. Terlebih lagi, jika mereka lebih cepat, mereka secara alami dapat tinggal di kota Keri lebih lama. Sambil bergerak maju, Wang Yanfeng berkata kepada Tang San yang mengikutinya, biarkan aku mengujimu, apa transaksi di kota besar. Tang San berkata tanpa ragu-ragu, di desa dan kota, sebagian besar transaksi adalah barter. Tetapi di kota-kota besar, atau di seluruh benua, koin terbuat dari mineral atau tanaman langka. Ayo, di sisi Kekaisaran Tianyu, koin terutama terbuat dari mineral. Di sisi Kerajaan Richen, koinnya sebagian besar terbuat dari tumbuhan. Keuntungan terbesar dari koin tersebut adalah koin itu sendiri mengandung energi dan dapat langsung menyerap energi ini. Digunakan untuk memperkuat darah, jadi tidak bisa dipalsukan. Dengan kata lain, koin itu sendiri berharga. Ya, saya masih ingat dengan jelas. Bagaimana sistem mata uang Kekaisaran Tianyu dibagi? Wang Yanfeng mengangguk puas. Tang Sandao, mata uang Kekaisaran Tianyu memiliki 5 tingkat utama. Mata uang tingkat tertinggi disebut koin emas ungu. Itu terbuat dari logam emas ungu khusus. Dikatakan bahwa ia mengandung sejumlah besar energi. Bahkan setan besar, baik daging maupun daging dapat digunakan untuk berkultivasi. Jumlahnya juga sangat langka dan langka. Umumnya tidak beredar di pasaran. Nilainya lebih simbolis. Satu koin emas ungu kira-kira sama dengan 100 koin Tianyu. Koin Tianyu dibuat dari Kekaisaran Tianyu dan terbuat dari 6 jenis mineral langka. Ke-6 jenis mineral langka ini memiliki 6 jenis air, api, tanah, angin, cahaya, dan kegelapan. Atribut elemental, mampu menyatukan mereka adalah proses yang sangat sulit, dan energi yang terkandung di dalamnya juga sangat besar. Ini memiliki efek yang sangat baik untuk merangsang kekuatan pembuluh darah. 1 hari Yukoin sama dengan 10 koin elemen. Koin elemen terutama dibagi menjadi 6 jenis, yaitu 6 mineral yang ada pada koin Tianyu. Hanya saja kualitasnya lebih rendah daripada jenis mineral yang sama yang digunakan pada koin Tianyu. Ini juga ada di pasar. Mata uang tingkat tinggi paling utama yang beredar di internet. Ini memiliki daya beli yang kuat. Di bawah 6 koin elemen, itu adalah koin Linqi. Mereka terbuat dari sejenis biji Linqi. 1 koin elemen kira-kira sama dengan 100 koin Linqi. Ada banyak jenis mata uang kelas terendah, jadi itu juga disebut koin iblis. Diukur dengan intensitas energi, ini mengandung sekitar 1% dari mineral kekuatan garis keturunan klan monster tingkat pertama, yang dapat digunakan sebagai koin iblis. Gunakan, mata uang iblis juga beragam karena banyak jenisnya. Pertukaran mata uang lingo berbeda untuk perbandingan yang berbeda, yang membutuhkan penilaian yang lebih rumit. Oleh karena itu, sebagian besar waktu, kota besar masih menggunakan mata uang lingo untuk transaksi. Wang Yanfeng mengangguk puas, dan berkata, saya ingat dengan sangat jelas. Sumber pendapatan terbesar kami di kota Fenglang adalah tambang Fengling di sebelah kota. Batu Fengling yang digunakan untuk perjalanan bisnis di tambang batu Fengling ini seukuran kepalan tangan, kira-kira setara dengan 1/5 dari nilai koin badak. Ini bukan mineral yang sangat berharga, tetapi juga dianggap baik. Sebagian besar penambangan tahunan diserahkan kepada klan Serigala Angin. Budak yang kuat ada di sana. Saat menambang, batu roh angin Tang San secara alami melihatnya. Itu adalah biji biru abu-abu. Biji yang digunakan untuk mengatur susunan elemen angin di kamar Wang Yanfeng adalah biji yang dia andalkan. Ada banyak kotoran di dalamnya, tetapi jarang energi yang terkandung hanya elemen angin. Wang Yanfeng menghela nafas pelan dan berkata, batu roh angin seukuran kepalan tangan itu beratnya sekitar 1 kilogram. Daftar upeti yang kami bawa kali ini adalah 5.000 kilogram batu roh angin. Ini setara dengan lebih dari 2/3 produksi kota. Sudah keluar.
Situasinya sama setiap tahun. Tang San berkata, apakah klan Serigala Angin sangat kuat? Wang Yanfeng berkata, bagi kami, tentu saja itu sangat kuat. Pemimpin klan Serigala Angin adalah 10 pembangkit tenaga listrik teratas klan Iblis Serigala. Meskipun tidak dihitung di posisi teratas, ia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan telah itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas di atas peringkat ke-10. Dalam klan monster, apakah memiliki pemimpin yang kuat atau tidak sering menentukan kelangsungan hidup klan. Petik 2. Daging lemah dan makanan kuat, kata Tang San ringan. Kamu benar, di dunia ini, yang lemah bisa memakan yang kuat. Jalan kecil yang mengarah dari Wind Wolf Town ke jalan utama agak sepi, dan mereka tidak bertemu monster di jalan. Suatu hari kemudian, mereka akhirnya bergabung ke jalan. Jalan menuju kota Kerry jauh lebih lebar. Ini adalah pertama kalinya Tang San melihat jalan selebar 50 meter dan sangat datar ini sejak dia datang ke dunia ini. Jalan terbuat dari batu pecah, dan cukup datar, ada hutan dan bukit di kedua sisi jalan. Setelah memasuki jalan, Anda dapat melihat keberadaan banyak ras. Budak jarang terjadi, tetapi semua jenis monster telah membuka mata Tang San. Hampir semua yang bisa dia lihat di Wind Wolf Town adalah monster serigala. Monster babi sebenarnya adalah ras bawahan. Ras yang tidak pandai bertarung ini umumnya tidak terlalu kuat. Di jalan ini, Tang San melihat lebih dari 10 jenis monster hanya dalam waktu setengah hari. Di antara mereka, ada ras yang meninggalkan kesan yang sangat mendalam padanya. Itu adalah ras yang sangat agung. Berdiri tegak, setinggi lebih dari 8 meter, dengan kaki kokoh di tanah saat berlari, tetapi berdiri tegak saat berhenti. Tunjukkan sosok humanoid. Hidungnya, yang panjangnya lebih dari 5 meter, berayun, dan tengkoraknya yang besar ditutupi kutikula yang tebal. Matanya lavender, ada tekanan kuat yang tak terlihat. Setelah melihat monster ras ini, Wang Yanfeng berani menjelaskan kepada Tang San sampai lawannya menghilang. Ini seperti klan monster yang kuat. Seperti iblis, itu tidak terkait dengan klan iblis serigala, dan memiliki garis utama. Jumlahnya jauh lebih kecil dari setan serigala. Namun, monster gajah termasuk di antara 10 ras super teratas di antara monster. Setan gajah yang baru lahir memiliki kekuatan tingkat 3. Setan gajah dewasa bahkan memiliki kekuatan yang kuat di atas peringkat ke-7. Setan gajah yang mereka lihat hanyalah iblis gajah dewasa yang relatif biasa di antara iblis gajah. Untuk mengevaluasi kekuatan iblis gajah, tidak hanya bentuk tubuh, tetapi juga warna matanya. Setan gajah biasa adalah lavender, mata iblis gajah tingkat 8 berwarna ungu tua, dan ketika mereka mencapai tingkat ke-9, mereka akan berubah menjadi merah. Monster gajah di atas urutan ke-10 dikatakan memiliki mata emas. Dikenal sebagai gajah perang emas, ia memiliki efektivitas tempur yang sangat kuat. Kepala barusan, meskipun itu hanya urutan ke-7, ketika lewat, Tang San bisa merasakan fluktuasi vitalitas dan darah yang sangat kuat darinya. Ditambah dengan tubuh yang sangat kuat, orang bisa membayangkan betapa hebatnya efektivitas tempur individu dari iblis gajah ini. Melihat keluarga monster yang begitu kuat, Tang San semakin mengerti mengapa monster dan roh akan memiliki posisi dominan di dunia ini. Bakatnya sangat kuat sehingga mereka tidak memiliki lawan sama sekali. Menurut pemahamannya, yang disebut klan monster sebenarnya adalah monster yang telah mengaktifkan kebijaksanaannya. Di benua peri, sebenarnya tidak ada binatang spiritual yang telah diaktifkan. Monster-monster ini juga akan diperbudak dan dikendalikan oleh klan monster. Bahkan akan ada afiliasi antara monster dan monster dengan darah yang sama, dan mereka dapat dianggap sebagai pengikut, tetapi bahkan jika monster ini adalah pengikut, status mereka lebih tinggi daripada pengikut manusia. Lagi pula, di mata monster, monster lebih berguna bagi mereka. Di bawah kepemimpinan Wang Yanfeng, keduanya berbaris di sepanjang tepi jalan yang ekstrim. Pengikut manusia tidak diizinkan pergi ke tengah jalan, jika tidak maka layak diinjak-injak sampai mati oleh klan monster. Tidak ada yang akan mengurusnya sama sekali. Bergegas menyusuri jalan sesegera mungkin, dan setelah 1,5 hari, 2 orang yang sedang tidur dan makan dan tidur akhirnya sampai di tempat tujuan. Bab 28, Hantu. Jauh, Tang San melihat tembok kota yang besar. Tembok kota tingginya 100 meter. Ya, tidak berlebihan jika tingginya 100 meter. Di kedua sisi tembok kota, ada 2 gunung besar, tembok kota ini juga dibangun di atas gunung.
Gunung besar dengan ribuan dinding telah menjadi tempat berlindung terbaik. Melalui pengetahuan yang diajarkan oleh Wang Yanfeng, Tang San telah lama mengetahui bahwa kota Keri adalah kota cekungan. Dikelilingi oleh pegunungan, pegunungan adalah penutup terbaik untuk kota. Hanya sisi utara dan selatan yang memiliki bagian tembok kota, yang dapat diakses melalui gerbang kota di sini. Tidak ada penjaga di gerbang, gerbang terbuka lebar, dan Anda diizinkan masuk dan keluar dengan bebas. Wang Yanfeng tidak membawa Tang San ke kota untuk pertama kalinya, tetapi menangkapnya dan menunggu di sampingnya. Dia menunggu sampai monster yang masuk dan keluar dari gerbang kota muncul di masa vakum, dan kemudian dia menyeretnya ke kota dengan cepat. Begitu dia berjalan ke gerbang kota, perasaan pertama Tang San adalah dia telah memasuki dunia lain. Kota Fenglang terletak di timur laut benua peri, dan relatif dingin hampir sepanjang tahun. Namun, di kota Keri ini, hangat seperti musim semi. Udara hangat dan lembab memiliki aura yang jauh lebih kaya daripada di luar, dan begitu memasukinya, langsung memberikan perasaan menyegarkan kepada orang-orang. Tanah di kota seluruhnya diaspal dengan batu tulis, yang terlihat kokoh dan rata. Di kedua sisi jalan, terdapat gedung-gedung tinggi yang terbuat dari kayu dan batu. Begitu saya memasuki kota, saya bisa melihat lebih banyak monster. Semua jenis monster membuat orang merasa pusing. Tang San memikirkan mereka satu persatu sesuai dengan jenis monster yang diajarkan oleh Wang Yanfeng. Meskipun dia sangat membenci klan monster, dia tidak bisa menahan perasaan membuka mata. Jangan lihat, Wang Yanfeng menghalangi penglihatannya dengan tubuhnya, dan berbisik, apa yang saya minta Anda lakukan. Ya, Tang San menundukkan kepalanya. Pengamatannya tentu saja tidak biasa. Pada saat ini, hatinya penuh kejutan. Klan monster benar-benar terlalu kuat, bahkan lebih kuat daripada ketika binatang roh di dunia itu adalah yang terkuat. Kota Keri ini hanyalah salah satu kota utama klan monster, tetapi berbagai klan monster yang dia lihat memancarkan atmosfer yang kuat. Setiap ras memiliki ciri khasnya masing-masing. Bahkan klan monster yang sangat biasa pun merasa bahwa kekuatannya pasti tidak lemah. Manusia tanpa bakat memang jauh dibandingkan dengan mereka. Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya. Di dunia ini, sangat sulit bagi manusia untuk bertarung melawan monster. Jika Anda ingin mengubah semua ini, saya khawatir Anda harus mulai dari akar. Ini hanya mungkin jika manusia juga memiliki bakat untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Meski begitu, itu sangat sulit kedua klan peri memiliki terlalu banyak kendali atas benua ini. Manusia hanyalah budak, bahkan jika mereka dapat membangkitkan beberapa bakat, begitu mereka ditemukan, mereka mungkin akan ditekan sejak awal. Terlebih lagi, apakah transformasi setan dan dewa adalah jalan keluar bagi umat manusia? Sama sekali tidak. Asal-usul perubahan Monster God adalah bahwa manusia diganggu oleh klan monster, sehingga mencemari darah klan monster. Faktanya, darah campuran semacam ini masih jauh lebih buruk daripada garis keturunan monster yang sangat kuat. Agar umat manusia bangkit, umat manusia tidak hanya harus memiliki bakatnya sendiri, tetapi pada saat yang sama, umat manusia harus memiliki ruang untuk berkembang. Bentuk embrio ide secara bertahap terbentuk di hati Tang San. Ayo cari tempat tinggal, mungkin selama 3 hari. Setelah menyelesaikan tugas dulu, aku akan membawamu berkeliling. Suara Wang Yanfeng datang, menarik Tang San kembali dari pikirannya. Guru yang baik, Tang San setuju dengan alis yang menyenangkan. Keduanya meluncur ke depan, jelas akrab dengan Raja Yanfeng dari Keri, dan segera dia menemukan tempat tinggal. Hotel yang agak sederhana, dan pria yang menjalankan hotel itu juga seorang bawahan manusia. Ini adalah seorang wanita yang tampaknya seumuran dengan Wang Yanfeng. Melihat Wang Yanfeng membawa Tang San masuk, dia langsung disambut dengan terkejut. "Kenapa kamu di sini?" Ketika dia datang, dia memeluk Wang Yanfeng. Wang Yanfeng juga memeluknya dengan penuh semangat, dengan kegembiraan di matanya. "Saya dikirim untuk melakukan tugas. Tinggal selama beberapa hari. Tang San, kamu datang." Saat dia berkata, dia melepaskan pelukannya pada wanita itu, dan Tang Tiga menarik ke samping. "Ini adalah murid baruku tahun lalu, bernama Tang San. Tang San, ini saudara perempuanku, dia dipanggil Gui Gui. Kamu bisa memanggilnya bibinya Gui." Wang Yanfeng memperkenalkan, ternyata adalah seorang adik perempuan. Tang San tidak bisa menahan nafas lega untuk ibunya. "Halo Bibi Gui." Nama yang aneh. Gui Gui memandang Tang San,
dan berkata kepada Wang Yanfeng dengan sedikit terkejut, terbangun di usia yang begitu muda. Sudah lama aku tidak melihat anak yang terbangun seperti itu. Hanya saja dia bisa lulus. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, wajahnya menunjukkan sedikit rasa kasihan. Wang Yanfeng terbatuk dan berkata, mari kita atur agar kita tetap tinggal. Dia tidak khawatir sama sekali tentang apakah Tang San dapat lulus penilaian. Jika Tang San tidak bisa lulus penilaian, tidak ada yang akan lulus penilaian. Dia tidak bisa memberitahu hantu, anak itu juga mengajari saya cara mengendalikan bila angin. Hotel kecil ini agak sederhana, tetapi ada banyak kamar di dalamnya, total ada hampir 20 kamar, yang masing-masing berukuran hanya sekitar 10 meter persegi, dengan 2 tempat tidur di dalamnya. Harga yang dikenakan juga sangat murah. Meski sedikit lebih sederhana, ruangannya masih sepi. Wang Yanfeng meminta Tang San untuk beristirahat di kamar terlebih dahulu, lalu pergi bersama hantu itu. Kedua saudara laki-laki dan perempuan itu jelas akan menceritakan hal-hal lama. Ada jendela di kamar, tetapi lokasi hotel kecil ini relatif jauh, dan satu-satunya yang dapat Anda lihat ketika Anda membuka jendela adalah tembok tinggi yang tidak jauh. Ketika dia masuk, Tang San juga melihat beberapa penduduk lain, yang pada dasarnya adalah pengikut manusia. Dilihat dari ukuran tempat tidur di kamar, jelas juga khusus disiapkan untuk manusia. Itu harus didedikasikan untuk menerima pengikut manusia. Hotel ini bahkan tidak memiliki nama, dan tidak ada tanda di luar. Ada area kecil di depan hotel dengan beberapa sayuran yang tumbuh di dalamnya. Meski terlihat lebih sederhana di sini, ketika datang ke sini, Anda akan merasa seolah-olah terpisah dari kota besar ini dan merasa nyaman. Mungkin, tempat ini juga bisa dianggap sebagai tanah suci manusia di kota Keri. 1 jam penuh berlalu, dan ketika langit semakin gelap, Wang Yanfeng kembali dan memanggil Tang San untuk makan. Makan malam sangat kaya, dengan daging. Tapi rasanya secara alami seperti itu. Setelah datang ke dunia ini, Tang San tidak pernah makan enak. Melalui pengamatannya, bahkan setan serigala di kota Serigala Angin makan hampir sama dengan mereka, tetapi hanya dalam jumlah yang lebih besar. Pada tingkat makan, dunia ini tampaknya jauh lebih buruk daripada dunia asalku. Gui-Gui menemani mereka makan bersama, dan mereka makan, hantu itu berkata kepada Wang Yanfeng, apakah kamu akan membawanya bersamanya besok? Wang Yanfeng menoleh untuk melihat Tang San, besok saya akan pergi ke rumah leluhur klan Serigala Angin di kota Keri untuk menyerahkan daftar. Apakah Anda ingin pergi bersama? Tidak akan ada bahaya, tetapi Anda harus hati-hati. Setan serigala akan ada salah satu dari mereka. Itu lebih kuat dari tuan kita. Aku akan pergi denganmu, kata Tang San tanpa ragu-ragu. Promosi kekuatan misteriusnya dan promosi bila angin masih harus dimulai dari iblis serigala. Jika ada kesempatan untuk menelan darah iblis serigala tingkat tinggi, asalkan tubuhnya saat ini dapat menahannya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi dan terobosannya. Bagus, Wang Yanfeng mengangguk. Gui-Gui menatap Wang Yanfeng dengan tatapan aneh. Tang San hanyalah seorang anak berusia 9 tahun di matanya. Tapi dari sikap Wang Yanfeng terhadap Tang San, dia merasa bahwa kakaknya memperlakukannya dengan cara yang lebih setara. Anak ini membuatnya merasa sedikit aneh. Gui-Gui memandang Tang San, dan berkata, Tang kecil, seberapa jauh kamu dalam transformasi Fenglang? Mendengar pertanyaannya, Tang San memandang Wang Yanfeng. Bab 29, Mei Gongzi Milk Tea Shop. Wang Yanfeng terbatuk dan berkata, tidak apa-apa. Saya pikir sangat berharap untuk mengatasi penilaian selanjutnya. Efek kebangkitannya sangat bagus. Mata Gui-Gui berbinar, tidak heran kamu membawanya ke sisimu. Namun, kamu harus menjaganya. Monster-monster itu tidak pernah memiliki sikap yang baik terhadap kita. Jangan biarkan dia menimbulkan masalah. Jangan khawatir, Tang San masih cukup stabil, kata Wang Yanfeng sambil tersenyum. Di matanya, Tang San sudah lama diperlakukan sebagai seorang anak. Komunikasi yang biasa antara keduanya dan kata-kata serta emosi Tang San semuanya terasa seperti muda dan dewasa. Tampaknya dia adalah yang tertua di antara 5 orang di grup ini. Gui-Gui menjadi semakin bingung, sepertinya kamu percaya pada anak ini. Setelah menyelesaikan tugas kali ini, apakah kamu berencana untuk berkeliling kota? Wang Yanfeng mengangguk, dan berkata, aku membawanya ke sini kali ini, aku juga ingin dia melihat dunia. Ghost berkata, baiklah.
Kota Kerry baru-baru ini damai, dan tidak ada konflik. Ini adalah saat yang tepat bagimu untuk datang. Tang San mau tidak mau bertanya, Bibi Gui, apakah akan ada konflik di kota ini? Gui berkata, tentu saja ada. Ada banyak monster di antara berbagai ras yang tidak menyukai satu sama lain. Terutama beberapa ras dengan kekuatan yang sama sering memperebutkan peringkat. Peringkat yang berbeda, sumber daya yang dapat mereka peroleh juga bervariasi. Ini berbeda. Anda seperti kami klan Wind Wolf, dan kita adalah musuh dari klan Flash Leopard. Kita sering bertarung di pertempuran sebelumnya. Dan sebagian besar waktu, kita kalah sedikit. Jadi, jangan mudah mengungkapkan perubahan Wind Wolf Anda, karena Anda tidak tahu kapan, Anda mungkin bertemu klan monster kami yang lebih bermusuhan. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada pengikut kami. Dan jika seorang pengikut mati, klan Serigala Angin bahkan tidak akan berkedip sama sekali. Mereka tidak dengan mudah mengungkapkan diri mereka sendiri. Setan transformasi dewa telah menjadi cara bertahan hidup bagi pengikut manusia kita, apakah kamu mengerti? Flash macan tutul, kilatan macan tutul, hati Tang San tiba-tiba tergerak, Bibi Gui, apakah klan macan tutul kilat itu juga ada di kota Kerry ini? Ya, rumah leluhur mereka juga ada di sini. Sebagai salah satu dari 7 kota utama, kota Kerry memiliki rumah leluhur dari 7 klan besar. Yang disebut rumah leluhur adalah inti dari klan ini. Suku Serigala Angin, Kilat Leopard klan semuanya ada di dalamnya. Meskipun masing-masing hanyalah cabang dari Iblis Serigala dan Iblis Macan Tutul, mereka memiliki tempat di kota. Rumah leluhur dari klan utama semuanya ada di sisi kota Roh Kudus. Tapi ada hanya 10 teratas. Hanya klan besar yang memenuhi syarat untuk menempatkan rumah leluhur mereka di area inti kota Roh Kudus. Rumah leluhur klan besar lainnya hanya dapat berada di area luar. Tang San dengan tegas mengingat apa yang dikatakan hantu itu di dalam hatinya. Gui tinggal di kota Kerry ini dan tampaknya tahu lebih banyak daripada Wang Yanfeng. Bibi Gui, apakah kamu pernah ke kota Roh Kudus? Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Gui menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah, saya baru saja mendengarnya. Ini bukan tempat di mana pengikut biasa bisa pergi. Di sana, keberadaan terkuat dari 2 ras peri berkumpul. Setan besar bersin, Ken membunuh kita. Dikatakan bahwa itu adalah kota besar yang tak terlihat. Setelah makan malam, Wang Yanfeng dan Tang San beristirahat lebih awal. Duduk bersila di tempat tidur, Tang San jelas bisa merasakan bahwa dia bisa menyerap vitalitas surga dan bumi lebih cepat di sini. Vitalitas dunia di Kerry City sangat kuat. Selain itu, setelah Tang San memasuki kota, ia menemukan bahwa di kota ini, kekuatan langit dan bumi masih berbeda di tempat yang berbeda. Seperti di mana mereka tinggal, itu milik daerah yang lebih tipis. Tidak ada kata-kata untuk satu malam. Dini hari berikutnya, setelah sarapan, Wang Yanfeng dan Tang San meninggalkan hotel kecil dan pergi ke rumah leluhur suku Serigala Angin. Rumah leluhur Wind Wolf Clan terletak di area inti kota Kerry. Kota cekungan ini juga cukup besar, dan tidak mungkin untuk berjalan di jalanan. Butuh lebih dari 2 jam untuk berjalan kaki. Dari kejauhan, Tang San melihat lokasi rumah leluhur klan Serigala Angin. Dapat dibedakan secara sekilas karena ada tanda kepala serigala biru besar di dinding halaman yang tinggi. Diameter kepala serigala ini lebih dari 3 meter, dan sangat mencolok di atas gerbang halaman yang tinggi. Cahaya abu-abu kebiruan yang redup memancar keluar, membuat elemen angin di udara sekitarnya jelas lebih kaya. Bahkan ada arus udara samar yang beriak keluar, menolak semua keberadaan di dekat gerbang halaman. Ini ternyata adalah seluruh bagian dari batu roh angin, yang berdiameter 3 meter, ini terlalu banyak. Dari luar, dinding halaman rumah leluhur klan Serigala Angin memanjang ke kedua sisi, setidaknya 100 meter jauhnya. Dinding halaman setinggi 10 meter menutupi segala sesuatu di dalamnya dengan sangat rapat sehingga tidak mungkin untuk melihat dari luar. Hanya mendekati dinding halaman, seolah-olah ada tekanan yang muncul tanpa terlihat, membuatnya sulit untuk bernapas. Wang Yanfeng memimpin Tang San di sepanjang dinding halaman. Ketika mereka mendekati gerbang, beberapa setan serigala, yang seharusnya berada di sekitar tingkat 4, menghalangi jalan mereka. Ada total 4 setan serigala yang bertanggung jawab untuk menjaga di luar gerbang, yang semuanya tingginya 2 meter dan jarak 2 meter, mereka jelas 4 tingkat keberadaan. Wang Yanfeng segera melepaskan transformasi serigala anginnya, tubuhnya membengkak,
dan matanya bersinar dengan kecemerlangan biru dan biru, menunjukkan identitasnya sebagai pengikut klan Serigala Angin. "Untuk apa kamu di sini?" kata iblis serigala klan Serigala Angin dengan dingin. Wang Yanfeng buru-buru berkata, "Kami dari kota Kuangfeng. Kali ini, kami di sini untuk mengirim daftar upeti tahun ini kepada penguasa klan. Saya ingin merepotkan Anda untuk memberi tahu kami." Ketika dia mendengar bahwa dia ada di sini untuk memberikan daftar upeti, ekspresi iblis serigala dari suku Serigala Angin sedikit mereda, dan berkata, "Masuklah langsung denganku." Saat dia berkata, dia memimpin untuk berjalan masuk. Wang Yanfeng bergegas untuk mengikuti. Tepat ketika Tang San hendak mengikuti, tangan besar milik iblis serigala berhenti di depannya, "Jangan masuk anak ini." "Untuk apa anak itu masuk? Apakah kamu ingin mati? Tunggu di luar." Petik 2. Tang San tertegun dan menatap Wang Yanfeng. Wang Yanfeng tidak menyangka akan seperti ini. Jelas ini seharusnya karena tahun ketiga dinasti Tang terlalu muda untuk membuat monster serigala ini tidak terjangkau. Wang Yanfeng buru-buru berkata, "Tang San, kalau begitu kamu bisa menungguku di luar. Pergi ke sana dan tunggu." Di depan rumah leluhur marga Fenglang adalah tempat yang relatif terbuka, seperti kotak kecil. Ada pohon kuno besar di tengah alun-alun kecil. Pohon kuno yang menjulang tinggi membutuhkan setidaknya selusin orang saling berpelukan kanopi membawa banyak keteduhan. Area ini adalah area paling sentral dari kota Keri. Wang Yanfeng memberitahu Tang San sebelumnya bahwa rumah leluhur dari hampir beberapa klan besar berada di area ini. Wang Yanfeng mengedipkan mata pada Tang San, artinya dia harus pergi ke pohon besar dan menunggu. Jangan berkeliaran di depan setan serigala ini. Jangan sampai mereka terlalu banyak ditanyai atau bosan dengan apa yang harus dilakukan dengannya. Tang San dengan jujur setuju dan berbalik dan pergi. Serigala-serigala itu jelas tidak menganggapnya sebagai hal yang sama. Yang memimpin membawa Wang Yanfeng ke rumah leluhur. Tang San tidak bisa menahan diri untuk sedikit membosankan. Dia awalnya ingin mengunjungi rumah leluhur suku Serigala Angin, merasakan tingkat energi iblis serigala suku Serigala Angin tingkat tinggi, dan mengamati medan untuk mencuri angin. Garis keturunan serigala untuk dirinya sendiri di masa depan. Bersiaplah. Tetapi saya tidak berharap bahwa saya bahkan tidak memasuki pintu. Berjalan di bawah pohon besar, kanopi besar menutupi area yang luas, udara di sini menjadi semakin segar. Di area inti kota Keri, bahkan monster jarang lewat, dan ada rumah besar lain di kejauhan. Agar tidak membiarkan monster serigala yang mengawasi pintu lebih memperhatikannya, Tang San hanya berjalan ke sisi lain pohon dan menemukan tempat untuk duduk dan menunggu Wang Yanfeng. Ketika dia sampai di sisi lain pohon, dia hanya duduk dan melihat sebuah toko kecil di sisi jalan di kejauhan. "Apakah ada toko di sini?" Toko ini sepertinya terbagi menjadi bagian depan dan belakang. Bagian depan adalah toko, dan bagian belakang sepertinya tempat tinggal. Sebuah tanda digantung di permukaan toko, dan tanda itu berbunyi, "Toko Teh Susu Mei Gongxi." Bab 30, I am not Xiao Wu, I am Mei Gongxi. Apakah Anda menjual teh susu? Apa itu teh susu? Tidak ada hal seperti itu di dunia kehidupan Tang San sebelumnya, dan terlebih lagi ketika dia datang ke dunia ini, sepertinya itu adalah sesuatu untuk diminum. Meskipun tidak banyak monster yang lewat di sini, apalagi bisnis toko teh susu ini, akan ada banyak monster yang lewat untuk membeli cangkir. Cangkirnya belum terlihat kecil. Tang San memadatkan penglihatannya, dan cahaya ungu melintas di matanya, memutar murid ajaib ungu untuk melihat ke toko teh susu. Ketika dia melihatnya dengan jelas, wajahnya tiba-tiba tampak terkejut. Ada dua wanita yang menjalankan toko, wanita manusia. Orang yang sedikit lebih tua, yang terlihat berusia sekitar 30 tahun, terlihat sangat cantik, dengan rambut hitam, mata gelap, dan selalu memiliki senyum tipis di wajahnya, dan matanya menunjukkan kelembutan yang mudah membuat orang merasa dekat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah wanita tercantik yang pernah dilihat Tang San di dunia ini. Wanita di sebelahnya lebih muda, terlihat berusia 16 atau 7 tahun, dan terlihat cantik. Membantu sebelum dan sesudah. Bawahan manusia, bisakah Anda mengelola toko di jantung kota Keri? Terlebih lagi, tampaknya klan monster yang pergi untuk membeli teh susu tidak mendiskriminasi mereka, dan mereka semua pergi setelah membelinya. Itu harus menjadi koin iblis terendah, jelas harga teh susu tidak mahal. Beberapa monster bahkan membeli beberapa cangkir lagi. Toko teh susu Mei Gongxi, wanita yang lebih tua ini adalah Mei Gongxi. Namanya menarik, dan memang pantas. Tang San menyentuh tubuhnya,
Sebelumnya, Wang Yanfeng telah memberinya beberapa koin iblis, yang terbuat dari batu roh angin, dan pada dasarnya energi yang terkandung berada pada tingkat koin iblis. Ada dorongan di hatinya, dia juga ingin membeli secangkir teh susu itu secukupnya. Penjaga toko manusia memberinya rasa kedekatan yang tak terlihat. Sejak datang ke kota Keri ini, dia selalu merasakan sesak di hatinya. Pada saat ini, ketika saya melihat toko di depan saya, tanpa sadar saya bertanya-tanya, seperti apa rasanya teh susu. Melihat sekeliling, tidak ada monster yang muncul. Toko teh susu Mei Gongzi baru saja mengirim beberapa tamu dari monster, dan ada celah untuk sementara. Tang San menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan koin iblis yang terbuat dari angin dan batu roh, dan mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke dunia ini dan bersiap untuk menggunakan mata uang dunia untuk transaksi. Dengan langkah demi langkah, dia semakin dekat dengan toko teh susu Mei Gongzi. Aroma susu yang samar keluar dari toko teh susu dan menembus ke ujung hidungnya, membuatnya menelan seteguk air liur. Melihat, hanya ada belasan meter dari toko teh susu Mei Gongzi. Semakin dekat, dan dia bisa lebih baik melihat situasi di toko teh susu, wanita cantik dan gadis kecil itu sibuk. Pada saat ini, orang lain berjalan keluar dari dalam, mendatangi wanita cantik itu, dan tersenyum dan mengatakan sesuatu padanya. Langkah kaki Tang San tiba-tiba berhenti pada saat ini. Dia berdiri di sana benar-benar kaku. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa pori-pori di seluruh tubuhnya telah meledak, dan matanya melebar. Tubuh kaku benar-benar di luar kendali. Dunia di sekitarnya tampaknya benar-benar terisolasi pada saat ini, di matanya dan di hatinya, hanya ada sosok dengan senyum manis. Dia terlihat baru berusia 12 atau 3 tahun. Dia memiliki sosok mungil dan proporsional. Rambut hitamnya tersampir rapi di belakang kepalanya. Fitur wajah begitu indah menghiasi wajah merah muda itu. Dia mewarisi semua wanita cantik dengan sempurna. Kelebihannya, tapi rasanya sedikit lebih hidup dan nyentrik. Ketika mata hitam besar itu berkedip, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Tang San yang membatu, hanya ada kesedihan dan kesedihan di hidungnya. Pada saat ini, semuanya tampak tidak penting. Di matanya, hanya ada sosok ini. Meskipun penampilannya berbeda dari sebelumnya, bahkan temperamennya telah berubah. Tetapi merek yang terukir di kedalaman kesadaran ilahinya dengan jelas menanamkan sosok ini di dalam hatinya. Tang San tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihatnya dengan begitu lancar. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki perlawanan terhadap dunia jahat ini. Pada saat ini, hanya ada rasa syukur di lubuk hatinya. Hatinya gemetar, dan tubuhnya tidak bisa bergerak setengah menit sama sekali. Ya, itu dia, itu dia. Semua jenis kehidupan lampau mengalir deras di hatiku. Ini adalah pernikahan kematian, ini adalah satu-satunya pengejaran di hatinya. Dia berdiri 10 meter di depan toko teh susu Mei Gongzi, dan 3 orang di toko secara alami melihatnya. Wanita cantik itu menatap Tang San dengan tatapan tumpul karena terkejut, dan gadis di sebelahnya secara alami melihatnya. Gadis itu mengerutkan kening, tetapi wanita cantik itu mengatakan sesuatu padanya, dan kemudian menunjuk ke Tang San. Gadis berambut hitam itu mengangguk, dan kemudian menghilang dari pandangan Tang San. Tubuh kaku Tang San maju selangkah tanpa sadar, membuka mulutnya, dan hampir berteriak, "Jangan pergi." Seiring dengan hilangnya sosok di depan matanya, kekosongan yang kuat langsung mengisi hatinya. "Hei, beri kamu minum." Saat itu, sebuah suara manis terdengar di telingaku. Tang San tinggal, dia perlahan menoleh, tubuhnya yang kaku mulai bergetar, sedikit gemetar. Orang yang akrab tetapi tidak dikenal yang membuatnya bermimpi sudah ada di depannya. Secangkir diserahkan kepadanya, dengan aroma samar susu dan teh. Gadis berambut hitam itu menatap tatapan kusam Tang San, dan tidak bisa menahan cemberut lagi. Dia memasukkan teh susu di tangannya ke tangan Tang San, dan berkata dengan marah, "Jangan lihat, cepat dan pergi." Jarak antara keduanya sangat dekat. Suara Tang San sedikit bergetar, "Xiao, Xiao." Gadis berambut hitam itu terkejut, dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah toko teh susu. Wanita cantik itu melambai padanya dan berkata, "Xiao Mei, kembalilah." "Oke, Ibu." Gadis itu setuju, berbalik dan berjalan kembali. Tang San memegang teh susu yang gemetar dan gemetar dengan tubuhnya di tangannya, dan tanpa sadar mengikuti langkah maju.
Pada saat ini, gadis berambut hitam itu berbalik dan berkata kepadanya, kamu telah mengakui orang yang salah, aku bukan Xiao Wu. Semua orang memanggilku anak cantik. Memegang teh susu hangat dari cangkir di tangannya, Tang San membuka mulutnya, hanya untuk menemukan bahwa suaranya benar-benar tersedak, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sudah 9 tahun sejak dia datang ke dunia ini. Dalam 9 tahun, dia telah melihat kesengsaraan umat manusia di dunia ini, kehilangan ibu yang melahirkannya di dunia ini, dan dalam bahaya dibunuh oleh monster, setiap saat guru Wang Yanfeng menerima kehangatan di rumah, dan semua ini terus-menerus menyentuh hatinya. Tapi, dia tidak pernah begitu bersemangat seperti sebelumnya. Sebagai manusia generasi ketiga, dia telah mengalami terlalu banyak. Namun, ketika dia melihat kekasihnya lagi hari ini, setelah 9 tahun, setelah mengalami banyak pikiran dan kekhawatiran, dia akhirnya melihatnya lagi. Pada saat ini, emosinya tidak bisa lagi dikendalikan, dan air mata hilang lagi di putra cantik itu. Ketika saya kembali ke toko, saya tidak bisa mengendalikannya lagi, dan bergegas keluar. Pada saat ini, apa yang muncul di benaknya adalah segala macam hal antara dia dan kehidupan terakhirnya, dan senyum manis dari kehidupan terakhirnya muncul. Dua sosok dengan penampilan berbeda perlahan-lahan tumpang tindih di benaknya saat ini.